Ini kronologi Timnas Indonesia mendapatkan hukuman berat dari FIFA. Kok bisa FIFA beri 2 hukuman untuk PSSI buntut ulah supporter di laga Timnas Indonesia versus Bahrain? Home Haye terkejut Timnas Indonesia berpotensi lawan Malaysia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ini kronologi Timnas Indonesia mendapatkan hukuman berat dari FIFA. Masalah ini bermula saat Timnas Indonesia berjumpa dengan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret lalu. FIFA menilai bahwa ada pelanggaran aturan dengan referensi FDD 2338 tentang pasal 15 terkait diskriminasi. Suporter Timnas pada laga tersebut dianggap memberikan ujaran kebencian kepada Bahrain yang membuat FIFA melakukan reaksi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, FIFA melakukan pengawasan penuh atas aksi negatif suporter Indonesia. Mereka memiliki bukti yang cukup karena masalah diskriminasi merupakan aspek serius. Pelanggaran terjadi pada Tribun Utara dan Selatan yang dinilai paling aktif. Di sana FIFA juga mengirimkan laporan, jadi ada monitoring sistem mereka sebagai laporan mereka. Berdasarkan laporan pertanyaan tersebut, FIFA menyatakan bahwa suporter tuan rumah Indonesia itu paling aktif di Tribun Utara dan Selatan. Peristiwa ini terjadi di sektor 19 disebabkan oleh suporter Indonesia, kata Arya Sinulinga. FIFA dengan bukti kuat memberikan sanksi karena diduga ada 200 suporter Timnas yang melakukan aksi negatif saat pertandingan. Momen tersebut terjadi pada menit ke-80 dan ini harus mendapatkan tindakan tegas. Pada menit ke-80 sekitar hampir 200 suporter tim tuan rumah meneriakkan slogan xenofobia Bahrain bla bla bla. Lanjutnya, PSSI harus menanggung denda sebesar 400 juta atas pelanggaran ini. Termasuk mengosongkan 15% kapasitas stadion yang ada saat pertandingan melawan Cina nanti. Saat melawan Bahrain, ada 69.000 suporter yang hadir di pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Artinya, hanya ada sekitar 58.000 kursi yang dijual untuk laga kandang selanjutnya. Namun, FIFA memberikan keringanan 15% kapasitas diisi oleh komunitas anti-diskriminasi termasuk penonton keluarga. Selain itu, harus ada kampanye anti-diskriminasi agar kejadian yang sama tidak terulang di masa depan. Tentunya, akibat sanksi ini Ultras Garuda dan La Grande Indonesia tidak bisa berada di tribun mereka. Akibatnya PSSI didenda hampir setengah miliar yaitu sekitar hampir 400 juta lebih. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, dan ini terutama di tribun di belakang gawang, tutupnya. Kok bisa FIFA beri 2 hukuman untuk PSSI buntut ulah supporter di laga Timnas Indonesia versus Bahrain? 2 hukuman FIFA untuk PSSI menarik diulas. Hukuman ini sendiri diberikan buntut ulah supporter di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain sendiri digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Pertemuan kedua tim tersaji dalam matchday ke-8 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dapat sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, yang berisi sanksi tegas. Ada 2 hukuman berat yang diberikan kepada Indonesia. Pertama, FIFA memberi hukuman berupa denda sebesar 400 juta rupiah. Kedua, FIFA juga menghukum Indonesia berupa pengurangan jumlah penonton. Untuk sanksi kedua, pembatasan penonton diterapkan FIFA sebesar 15% dari total kapasitas stadion. Hal ini terutama akan terjadi di tribun belakang gawang, yaitu Tribun Utara dan Selatan. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15% kursi tersedia. Ini terutama di tribun di belakang gawang. Artinya yang di utara dan selatan. Kita harus memberikan plan kepada FIFA soal rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Lanjutnya, hukuman ini diberikan FIFA kepada PSSI akibat ulah supporter Indonesia yang dinilai melakukan tindakan diskriminatif saat laga melawan Bahrain. Hal tersebut diungkapkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menyebut FIFA telah mengirimkan surat resmi kepada PSSI yang merujuk pada referensi FDD 2338 tentang pasal 18 terkait diskriminasi. Menurut laporan sistem monitoring FIFA, suporter Indonesia paling aktif di Tribun Utara dan Selatan.
insiden diskriminasi terjadi pada menit ke-80 di sektor 19. Kala itu, sekira 200 supporter tuan rumah terdengar meneriakkan slogan xenofobia yang dinilai melanggar prinsip kesetaraan FIFA. Jadi kemarin kita sudah dapat surat dari FIFA tentang referensi FDD 2338 pasal 18 diskriminasi. Keputusan dari FIFA bahwa PSSI harus bertanggung jawab terhadap perilaku diskriminatif supporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan 25 Maret 2025, kata Arya. Berdasarkan laporan tersebut, FIFA menyatakan bahwa supporter Indonesia paling aktif di tribun utara dan selatan. Peristiwa insiden terjadi di sektor 19 pada menit ke-80. Sekira 200 supporter tuan rumah meneriakkan slogan xenofobia. Bahrain bla bla bla, jelas Arya, ini adalah hal berat bagi kita. FIFA punya prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan saling menghargai. Tidak boleh ada hate speech, ujaran kebencian, rasisme, atau xenofobia. Kita harus tanggung bersama-sama dan mulai melakukan edukasi serta literasi, tutur Arya menegaskan. Home Haye terkejut timnas Indonesia berpotensi lawan Malaysia. Bintang Almer City, Home Haye, terkejut saat mendengar ada potensi tim nasional, timnas, Indonesia akan melawan Malaysia pada September 2025 mendatang. Haye terkejut karena antusias dan menantikan laga penuh gengsi tersebut jika memang benar-benar terjadi. PSSI berencana menggelar mini turnamen pada periode FIFA Matchday bulan September. Sebab, saat itu timnas Indonesia sedang tidak memiliki agenda sekaligus membutuhkan pertandingan uji coba guna mematangkan tim. Terlebih jika mereka melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, dalam mini turnamen tersebut, PSSI sudah mengirim undangan ke Lebanon, Kuwait, dan Malaysia. Pertandingan melawan Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia sendiri cukup dinanti-nantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, timnas Indonesia sudah cukup lama tidak bersua dengan rivalnya itu. Terakhir kali, kedua tim bersua pada Piala AFF 2021 yang dimenangkan skuad Garuda dengan skor 4-1. Laga melawan Malaysia di bulan September nanti dirasa akan menjadi obat rindu. Haye pun cukup penasaran apakah laga melawan Malaysia di bulan September nanti akan benar terwujud. Gelandang berusia 30 tahun itu sangat menantikan jika memang pada akhirnya timnas Indonesia akan menantang Harimau Malaya. Tentu saja saya penasaran soal itu, laga melawan Malaysia. Sebenarnya selalu menyenangkan bermain di pertandingan seperti itu, kata Haye, dilansir dari kanal YouTube The Highway, Minggu, 11 Mei 2025. Jadi ya, kita lihat saja nanti, mungkin kita akan mendengar lebih lanjut soal itu di masa depan, sambungnya. Jika jadi digelar, Haye menilai laga melawan Malaysia akan lebih dari sekadar pertandingan persahabatan. Karena pastinya, baik timnas Indonesia maupun Malaysia mau menunjukkan taringnya. Terlebih, kedua tim memiliki rivalitas yang cukup tinggi. Tentu saja, kalau jadi digelar, itu akan berlangsung sebagai pertandingan persahabatan. Tapi menurut saya, dari kedua belah pihak pasti sama-sama ingin menang, terangnya. Jadi, tentu saja ini akan lebih dari sekadar pertandingan persahabatan, ungkap ex-pemain SC Heerenveen tersebut. Sekadar diketahui, timnas Indonesia saat ini diambang melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bisa saja melangkah ke babak tersebut jika berhasil meraih satu kemenangan dari dua laga sisa grup C babak ketiga, yakni melawan Cina dan Jepang. Jika timnas Indonesia melanjutkan perjuangannya di babak keempat, mereka pun berpotensi besar melawan negara-negara Timur Tengah. Maka dari itu, PSSI mengundang Kuwait dan Lebanon dalam mini turnamen di bulan September mendatang. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kemungkinan gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Ada dua alasan kuat kenapa Kapten Venezia FC itu akan melanjutkan karir bersama rival sekota Juventus tersebut. Dari sekian klub yang mengincar Jai Itzes seperti Inter Milan hingga Bologna, cuma Torino yang menunjukkan keseriusan. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Direktur Olahraga Torino Davide Fagnati menyaksikan langsung laga Empoli versus Venezia di lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025 pada Minggu, 20 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ada dua pemain yang dipantau pria asal Italia itu. Sebut saja Jai Itzes dan penyerang Inter Milan yang sedang dipinjamkan ke Empoli musim ini, Sebastiano Esposito. Direktur Olahraga Torino Davide Fagnati berada di Stadion Castellani untuk menyaksikan laga antara Empoli dan Venezia. Bek Venezia Jai Itzes dan penyerang Empoli Sebastiano Esposito dipantau langsung, kata Nicolo Schira. Okezon mengutip dari akun X-nya, Nico Schira. Pelatih Torino, Paolo Vanoli, bukanlah orang baru bagi Jai Itzes.
Ia merupakan sosok yang memboyong Jay Itzes ke Venezia dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2023. Bersama Paolo Vanoli, Jay Itzes muncul sebagai bek andalan. Ia tercatat 29 kali turun di Serie B 2023 hingga 2024 dan mencetak 3 gol, sekaligus membantu sang klub promosi ke Serie A 2024 hingga 2025. Singkatnya, Paolo Vanoli diangkat sebagai pelatih Torino jelang musim 2024 hingga 2025 bergulir. Bersama Torino musim ini, Paolo Vanoli mendapatkan hasil lumayan. Hingga pekan ke-33 Liga Italia 2024 hingga 2025, Granata julukan Torino duduk di posisi 10 dengan 40 angka. Mengemas 40 angka membuat Torino sudah dipastikan selamat dari zona degradasi. Karena itu, menarik menanti kemana Jay Itzes akan berlabuh pada musim panas 2025. Apakah Jay Itzes akan hengkang ke Torino atau pindah ke klub yang lebih besar seperti Bologna atau Inter Milan? Kisah sedih Kevin Dix menarik diulas. Dia alami cedera hingga berpeluang absen bela FC Copenhagen hingga akhir musim. Rasa sedih ini bahkan turut dirasakan pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Dia prihatin melihat kondisi Kevin Dix yang kemungkinan cedera hingga akhir musim. Meski begitu, Nestrup tetap membuka peluang Kevin untuk bermain jika kondisinya membaik. Kevin Dix mengalami cedera saat bermain dalam pertandingan melawan Brøndby IF pada 13 April 2025. Pemain timnas Indonesia itu ditarik keluar pada menit ke-23 dalam pertandingan tersebut. Menurut laporan yang beredar, Kevin Dix mengalami cedera cukup parah dan membuatnya diperkirakan menepi hingga musim ini berakhir pada Mei 2025. Dalam dua laga terbaru FC Copenhagen kontra Midtjylland, 2-4, dan AGF, 3-1, nama Kevin Dix tidak ada dalam daftar susunan pemain. Situasi ini tentu cukup pelik mengingat ini merupakan musim terakhir Kevin Dix di FC Copenhagen. Diketahui, Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Perpisahan yang sangat menyedihkan untuk Kevin, jika itu benar. Itu saja. Dan sekarang kita harus melihat kondisinya, kata Nestrup dikutip dari Copenhagen Sundays, Selasa, 22 April 2025. Walau demikian, Nestrup tetap membuka peluang Kevin Dix untuk